Baik, perkenalkan, nama saya Om Masjid Prataguna dengan NIM 123490018. Nah, pada video kali ini atau kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait interlocking cylinder dengan sensing feedback. Pertama, tujuan dari Pratikub ini yaitu memahami konsep interlocking pada aktuator pneumatik untuk mencegah kondisi tidak aman. Kemudian, kedua, mengimplementasikan sensing feedback dari sensor posisi silinder ke dalam logika kendali PLC. Ketiga, menyusun ladder diagram yang memastikan urutan gerak silinder hanya terjadi bila kondisi sensor telah terverifikasi. Oke, ini merupakan penjelasan dari silinder, interlocking dan sensing feedback itu pada sistem aktuator yang hanya mengandalkan output tanpa umpan balik dapat menimbulkan tabrakan ataupun kesalahan pada mekaniknya, kerusakan komponen, kecelakaan kerja. Nah, oleh sebab itu, pada industri itu harus diwajibkan adanya namanya interlocking berbasis sensing feedback. Nah, pada pratikum ini digunakan dua silinder pneumatik yang saling memiliki ketergantungan urutan gerak. Setiap silinder dilengkapi sensor batas, yaitu di sini ada limit ataupun proximity untuk mendeteksi kondisi maju serta tercapainya kondisi mundur pada sinyal sensor. Nah, inilah yang divalidasi oleh PLC sebelum memberikan perintah ke solenoid valve. Bila sensor tidak menunjukkan posisi yang aman, maka gerakan berikutnya di blok. Ini merupakan ladder diagramnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembuatan ladder diagram. Pertama, kita buka X. Ini aplikasi program khusus di PLC yang digunakan. Pertama, kita buat new file, tekan di pertemuan 9, berarti latihan 9. Nah, kemudian perlu kita ketahui jenis ataupun tipe device dari versi yang kita gunakan. CP 1L. Nah, kemudian koneksinya ke itu menggunakan USB. Klik OK. Nah, di sini sudah masuk pada ladder diagramnya. Kemudian kita lihat, pertama kita buat mekanisme sistemnya. Pilih ini, new kontak. Beri alamatnya 00. Ini. Kemudian sistem. Pertama kita buat sistemnya dulu. Alamatnya 00. Ini ada yang baru kita kasih ya namanya, kita kasih nama dulu W00 sistem. Ini apa tadi ya, ini namanya on. Oke, kemudian kita buat di sini boleh alamatnya jadi off. Oke, kemudian kita buat di sini untuk sistemnya juga alamatnya sama seperti sistem yang ini, itu W00.
Sekarang kita wiring. Oke, satu udah selesai. Kemudian lanjut pada bagian sensor. Pertama kita buat sistemnya dulu. Zero, kemudian buat ini yang S1 maju itu di sini. 02, terus jadi S1 maju, S1 maju, bentar. Kemudian S2 maju dan proxy barang. Jadi di sini 003 S2 maju, kemudian di sini 04 proxy barang, 04 proxy barang. Oke, kemudian di sini out S2 maju, alamatnya di sini 02, salah, cancel, W502, out S2 maju, out S2 maju. Oke, kemudian out S1 maju, out S1 maju. Oke, coba di sini outnya. Kalau ini W01, W02 out proxy. W03 ini harusnya seperti ini. Ini dia W00. Oh, itu W00 out proxy. Out proxy. Oke, sekarang kita wiring. Oke, sudah. Masuk kita ke bagian bawah ini, sistem. Kemudian time cylinder 34, time cylinder S1 ya, ganti nama aja. Oke, kemudian out S1 mundur. Out S1 mundur. Kemudian buat outputnya terus silinder 1. Wiring udah.
ke bagian sini. Sistem yang silinder berarti ini T001 tim silinder S2, kemudian S2 tidak silinder 2, nomornya 100 silinder 2. Oke, kemudian masuk ke sini. Buat ini sistem 910 810. Oke, kesini berarti sistem, kemudian out proxy, kita balik lagi out proxy. Oke, kemudian baru buat timernya sini tim 000 si itu pagar 30. Salah ya. Spasi spasi pagar 30 tim silinder S1 tuh. Kemudian kalau ada di sini tim jadian nomor 30. Oke, di sini tim 01 agar apa 30 juga. Delay mundur. Oke, sini juga tim 00 pagar 30, enter, delay mundur. Oke, udah ada ya. Oke, ini kita sambungkan ke sini, kemudian sistem ke sini, kemudian W004, kemudian W03. Oke, kita wiring di sini ya. Kemudian sistem status kemudian W01. Oke, kita wiring di sini, kemudian sistem lain,
kemudian Q 01 oke, sini sudah. Setelah itu gen ini buat sistem, kemudian di line number dua, kemudian proxy www, kemudian out w004 kasih outputnya w004. Oke, kita wiring. Sekarang kita copy paste saja. Di sini kita ubah di label ini T3, kemudian benar ini lalu 05. Oke, 05. Oke, selesai. Jadi ini merupakan rangkaian ladder diagram yang digunakan untuk mengontrol pada saat ada feedback dan tidak ada feedback. Jadi kalau misalkan pakai dua silinder, silinder satu akan menunggu hasil feedback dari silinder yang satunya, ataupun bisa menggunakan sensor yang proximity tadi. Jika misalkan dia belum true atau belum false, kita menggunakan atau mengambil salah satu logiknya, maka silindernya tidak akan menangkap perintah tersebut. Jadi dia akan diam ataupun tidak bergerak. Coba kita simulasikan. Oke, misalkan sistemnya kita nyalakan dulu. Satu, bentar. Sistemnya nyala, berarti sistem. Misalkan yang S1, silinder 1 maju. Maju. Oke. Kemudian silinder 2 maju juga. Tapi silinder 1 harus keadaan off. Jadi kalau misalkan dia tidak off, maka dia tidak akan menggerakkan silinder 2. Kan proxy barang 1. Oke. Nah, time cylinder, system on, dia akan menghitung ini misalkan oke. Akan menghitung di sini setelah ini. Sudah satu ini off, tapi silinder 2 maju. Jadi tidak akan menghitung tembak pada silinder 2 itu. Delaynya
Nah, mungkin seperti itu untuk rangkaian pada penjelasan praktikum ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya, dan saya ucapkan terima kasih.